Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayendra Dwita Meliana dengan NIM akhir 069. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi pada ibu hamil, yang dimana ketika ibu hamil atau mengalami kehamilan terdapat perubahan sistem, yaitu seperti sistem pencernaan, sistem kardiovaskular, sistem perkemihan, sistem respirasi, sistem muskuloskeletal, sistem endokrin, serta sistem reproduksi dan sistem integumen. Lalu ada apa aja sih perubahan yang terjadi? Yang pertama saya akan jelaskan itu adalah perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mual muntah atau morning sickness. Kenapa disebut morning sickness? Karena terjadi lebih sering di pagi hari dibanding malam hari, sore hari, atau siang hari. Penyebabnya apa sih morning sickness atau mual muntah pada pagi hari ini? Penyebabnya itu adalah hormon HCG yang meningkat dapat mempengaruhi pusat mual di otak. Dan ditambah ketika ibu tidur, perut mengalami kosong atau lambung kosong sekitar 7-8 jam. Lalu tanda gejala dan ketidaknyamanannya itu apa sih? Yang tanda gejalanya itu seperti mual muntah, terutama di pagi hari, dan sensitif terhadap bau menyengat. Hal itu terjadi pada trimester 1. Lalu yang kedua itu adalah pengosongan lambung lebih lambat, yaitu konstipasi, yang dimana penyebabnya itu adalah hormon progesteron yang menurun sehingga motilitas dan reaksi otot saluran cerna pun menurun. Lalu ada tanda gejala dan ketidaknyamanan dari pengosongan lambung lebih lambat ini atau konstipasi, yaitu perut terasa lebih penuh, sembelit, dan tidak bisa buang air besar. Buang air besarnya tuh seperti kayak mengeras. Hal itu terjadi pada trimester 1 sampai ke trimester ketiga. Lalu selanjutnya itu adalah perubahan yang terjadi adalah heartburn atau nyeri ulu hati, yang dimana penyebabnya itu adalah relaksasi sphincter esophagus bawah dan tekanan rahim itu. Sphincter esophagus bawah itu tertekan pada rahim sehingga ruangnya itu lebih menyempit atau lebih kecil akibat tekanan rahim. Nah, tanda gejala dan ketidaknyamanannya itu adalah rasa panas di dada, perut terasa penuh, dan sendawa asam. Hal itu terjadi pada trimester 2 sampai 3. Lalu selanjutnya itu adalah nafsu makan yang berubah. Hal itu disebabkan oleh perubahan hormonal yang dipengaruhi oleh sensitivitas penciuman. Nah, tanda gejala dari hal tersebut itu apa sih? Tanda gejala dari hal tersebut itu adalah nafsu makan yang menurun atau meningkat, dan ingin makan tertentu atau ngidam. Hal itu terjadi pada trimester 1 sampai 3. Selanjutnya itu pada sistem pencernaan ada perubahan yang terjadi, yaitu sering kembung atau sering terasa begah, yang dimana penyebabnya itu adalah tekanan rahim pada organ pencernaan. Lalu tanda gejala dari hal tersebut adalah perut kembung, begah, dan cepat kenyang. Lalu hal itu terjadi pada trimester 1 sampai trimester ketiga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem perubahan yang terjadi pada sistem kardiovaskular, yang dimana yang pertama itu adalah volume darah meningkat yang disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen dan progesteron, sehingga retensi cairan dan volume plasma darah itu meningkat. Lalu tanda gejalanya itu apa sih? Tanda gejalanya itu adalah mudah lelah, pusing ringan, tangan dan kaki mengalami kebengkakan. Hal itu terjadi pada trimester 1 sampai ketiga. Lalu yang kedua itu adalah denyut jantung yang meningkat yang disebabkan oleh tubuh bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen ibu dan janin, yang dimana tanda gejalanya itu adalah jantung berdebar lebih cepat lelah saat aktivitas. Nah, pada kasus ini terjadi pada trimester 1 sampai ketiga. Lalu selanjutnya adalah tekanan darah yang berubah, yang dimana penyebabnya itu adalah vasodilatasi pembuluh darah akibat hormon progesteron. Nah, tanda gejalanya ini adalah tekanan darah sedikit turun di trimester 1, lalu normal pada trimester 2 dan 3. Hal ini terjadi pada trimester 1 sampai ketiga.
Lalu yang keempat itu adalah vaskodilatasi, yang dimana vaskodilatasi ini adalah pelebaran pembuluh darah. Nah, vasodilatasi ini disebabkan oleh peningkatan curah jantung dan beban kerja jantung, dikarenakan jantung harus memompa darah untuk ibu dan janin. Lalu tanda gejala dan ketidaknyamanan dari hal tersebut itu apa sih? Tanda gejalanya itu adalah rasa hangat, wajah kemerahan, dan kadang terasa pusing. Hal itu terjadi pada trimester 1 sampai ketiga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sistem perkemihan. Sistem perkemihan itu perubahan yang terjadi pada sistem perkemihan itu adalah, yang pertama itu adalah frekuensi BAK, yaitu buang air kecilnya meningkat, yang disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke ginjal dan tekanan rahim pada kandung kemih. Nah, tanda gejala dari hal tersebut itu adalah sering buang air kecil, terutama pada trimester 1 dan 3. Lalu terjadi di trimester 1 sampai ketiga. Nah, yang kedua itu adalah dilatasi ureter dan ginjal, yang dimana pada kasus tersebut disebabkan oleh progesteron yang menyebabkan relaksasi otot polos di ureter. Lalu tanda gejala dari hal tersebut adalah nokturia atau bangun pada malam hari untuk buang air kecil, yang terjadi pada trimester 2 dan 3. Nah, yang terakhir itu adalah pada sistem perubahan yang terjadi pada sistem perkemihan itu adalah resiko infeksi saluran kemih yang meningkat, yang dimana penyebabnya itu adalah penurunan pH urin dan status urin. Lalu tanda gejala dari hal tersebut adalah mudah kencing, untuk sering pipis tapi tidak tuntas atau terasa seperti anyang-anyangan dan terasa perih dan nyeri. Itu terjadi pada trimester 2 dan 3. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada sistem respirasi, yang dimana perubahan yang terjadi pada sistem respirasi ini adalah frekuensi nafas yang meningkat, dikarenakan ibu membawa beban janin yang lumayan berat, sehingga frekuensi nafas ibu meningkat. Lalu penyebabnya itu apa sih? Progesteron merangsang pusat pernafasan, dan tanda gejalanya itu adalah nafas lebih cepat dan dalam. Hal ini terjadi pada trimester 1 sampai ketiga. Lalu yang kedua itu adalah volume tidak meningkat, yang dimana penyebab dari hal tersebut adalah kebutuhan oksigen meningkat untuk ibu dan janin. Lalu tanda gejalanya itu ada apa aja sih? Tanda gejalanya itu adalah dada terasa ringan namun mudah lelah. Hal ini terjadi pada trimester 1 sampai ketiga. Lalu perubahan yang terjadi itu ada sesak nafas ringan, yang dimana penyebab sesak nafas ringan ini adalah tekanan rahim pada diafragma seiring membesarnya uterus, sehingga menyebabkan gejala seperti sesak saat aktivitas berat, bahkan saat berbaring dan terlentang. Hal ini terjadi pada trimester ketiga. Selanjutnya itu adalah sistem muskuloskeletal, yang dimana perubahan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal ini terdapat nyeri punggung bagian bawah, dikarenakan penyebabnya adalah relaksin dan progesteron itu, sehingga sendi lebih longgar dan tulang belakang itu bentuknya itu lebih lengkung, dikarenakan ibu menopang perut yang besar. Hal ini. Nah, tanda gejalanya itu apa sih? Tanda gejalanya itu adalah nafas lebih cepat dan dalam. Tanda gejalanya itu adalah nyeri punggung bawah dan pegal di bagian pinggang. Nah, hal ini terjadi pada trimester 2 sampai ketiga. Lalu selanjutnya itu adalah relaksasi sendi atau panggul, yang dimana yang disebabkan oleh pertumbuhan rahim mengubah postur tubuh, yang sudah saya tadi jelaskan bahwa ketika ibu hamil pada trimester 2 dan 3 itu bentuk tulang punggung belakang itu lebih melengkung, dikarenakan menopang perut yang berisi janin. Lalu tanda gejalanya itu adalah sendi terasa longgar dan mudah cedera.
Hal ini terjadi pada trimester 2 sampai ketiga. Nah, yang terakhir itu pada sistem muskuloskeletal itu adalah kram kaki, yang dimana penyebabnya itu adalah tekanan darah pada syaraf dan pembuluh darah. Lalu ada defisiensi mineral seperti Sa dan Mg untuk kadar berperan. Nah, tanda gejalanya pada hal tersebut itu ada apa aja sih? Seperti kram betis, terutama pada malam hari. Nah, terjadi pada trimester 2 sampai ketiga. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem endokrin, yang dimana perubahan yang terjadi pada sistem endokrin ini seperti payudara membesar dan lebih sensitif. Nah, penyebabnya itu apa sih? Penyebabnya itu adalah hormon estrogen dan progesteron prolaktin itu meningkat. Lalu yang menyebabkan gejala atau tanda gejalanya itu adalah payudara terasa kencang, lebih ringan, nyeri ringan, dan areola menggelap. Lalu yang kedua itu adalah hiperpigmentasi kulit atau bisa juga disebut dengan melasma atau linea nigra, yang dimana penyebabnya itu adalah melanosit distimulasi oleh hormon. Lalu tanda gejalanya itu seperti muncul linea nigra, kloasma, dan hiperpigmentasi pada areola. Hal ini terjadi pada trimester 1 sampai ketiga. Lalu yang ketiga itu pada sistem endokrin yang mengalami perubahan itu adalah produksi hormon meningkat, sehingga yang menyebabkan hal tersebut adalah hormon HCG, estrogen, progesteron, prolaktin, dan kortisolnya itu meningkat. Tanda gejala pada hal tersebut adalah mudah lelah, perubahan suasana hati atau mood swing. Bisa juga disebut ibu hamil lebih sensitif akan hal-hal kecil. Pada hal tersebut adalah terjadi pada trimester 1 sampai ketiga. Lalu selanjutnya itu adalah sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini mengalami perubahan seperti pembesaran rahim. Lalu penyebab pembesaran rahim itu adalah pertumbuhan janin dan plasenta, sehingga membuat rahim membesar. Lalu yang kedua itu adalah keputihan meningkat, dan dimana penyebabnya adalah hormon estrogen meningkat, sehingga sekresi cairan vagina pun meningkat. Lalu yang ketiga itu adalah Braxton Hicks atau kontraksi palsu, yang dimana penyebabnya itu adalah iritabilitas otot polos rahim. Nah, dari ketiga tersebut adalah memiliki gejala seperti perut membesar, terasa tertekan pada bawah perut, lalu cairan putih susu pada vagina, dan tidak gatal dan tidak berbau. Lalu ada terasa seperti nyeri perut, terasa seperti kencang sementara. Lalu yang keempat itu meningkatnya aliran darah ke organ panggul, yang dimana penyebabnya itu adalah progesteron dan peningkatan aliran darah ke panggul. Nah, tandanya itu ada apa aja sih? Vulva dan vagina terasa lebih hangat dan kemerahan. Lalu yang kelima itu adalah serviks menjadi lunak atau yang bisa juga disebut dengan Goodle sign. Nah, hal tersebut disebabkan oleh pengaruh hormon progesteron, yang dimana tanda gejalanya itu adalah serviks lunak, mudah berdilatasi, dan menjelang persalinan. Hal itu terjadi, yang sudah tadi saya sebutkan, terjadi pada trimester 2 sampai 3, 1 sampai 3. Untuk keputihan meningkat itu terjadi pada trimester 1 sampai ketiga. Lalu untuk Braxton Hicks atau kontraksi palsu itu terjadi pada trimester 2 sampai ketiga. Lalu peningkatan aliran darah ke organ panggul itu terjadi pada trimester 1 dan 3. Lalu serviks menjadi lunak atau Goodle sign menjadi trimester 2 sampai ketiga. Nah, yang terakhir itu adalah sistem integumen atau kulit dan rambut, yang dimana pada sistem ini ibu hamil mengalami perubahan fisiologi seperti kulit lebih sensitif dan kering, yang disebabkan oleh perubahan hormonal dan peregangan jaringan. Lalu tanda gejalanya itu adalah kulit kering, gatal ringan, dan sensitif. Lalu hal ini terjadi pada trimester 1 sampai ketiga. Lalu yang kedua itu adalah striae
gravidarum yang dimana bisa juga disebut dengan straight march. Nah, hal ini disebabkan oleh peregangan kulit dikarenakan serat kolagen dan elastinnya itu menurun. Nah, hal ini menyebabkan gejala garis merah dan ungu pada perut, paha, payudara dan lengan. Hal ini terjadi pada trimester 2 sampai ketiga, lalu ada yang ketiga itu adalah rambut lebih tebal atau berkilau. Nah, hal ini disebabkan oleh estrogen meningkat fase pertumbuhan rambut. Lalu tanda gejalanya itu adalah rambut lebih tebal sehingga jarang rontok. Hal ini terjadi pada trimester 1 sampai ketiga. Nah, lalu keterangan trimesternya itu adalah trimester 1 itu 0 sampai 13 minggu, lalu trimester 2 itu 14 sampai 27 minggu, dan trimester 3 itu 28 sampai 40 minggu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek gua ngomong 15 menit.